Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Gue sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh, khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi, bukan berakhir di situ. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha atas segala tausiahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari tausiah beliau. Mudah-mudahan semua menjadi pijakan kita untuk terus berbuat kebaikan dan mewujudkan akhlak sebagai core value BUMN dalam keseharian kita berlandaskan Al-Quran. Untuk selanjutnya tanya jawab, mungkin panitia bisa menampilkan zoomnya dua. Yang pertama dari Aljazair, Pak Haidar yang khataman dari Aljazair, bisa ditampilkan zoomnya untuk bertanya langsung ke beliau. Kan lebih cepat kalau. Silakan Pak Haidar. Ini proyeknya Pak Bimo. Izin Gus, ini proyeknya Wijaya Gus, Pak Bimo yang Aljazair. Ini paling semangat kan. Silakan Mas Haidar dari Aljazair. Ya. Langsung saja ditanyakan ke beliau, Pak Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Gus Baha, kemudian Pak Arya, Pak Bimo, dan teman-teman panitia pengajian. Kemudian rekan-rekan dimanapun berada, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Kusdinar Yusufan, asli dari Bandung. Kemudian instansi saya di PT Wijaya Karya. Kami di sini sama teman-teman sedang membangun 3.950 unit kita di Indonesia apartemen. Alhamdulillah kami semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun kondisi pandemi ini sudah dari turunan. Kan ini agak lambat sampainya. Dan alhamdulillah tim kami sekitar 103 orang. Dan kami bagi kemarin dari hari Senin dari mulai gladi resik
dan hari Senin tanggal 12 kami rapat terkait dengan kegiatan ini. Kami langsung membagi tim gimana caranya supaya rekaman ini semua bisa merasakan atau bisa semua lokasi, karena di sini ada 3 lokasi, ada di Air Depla, ada di Kemis Juliana, sama di El Haras, Kebaran, 4 lokasi. Alhamdulillah kami sudah rekam dan kami bagi-bagikan secara langsung. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan buat kurasi kami, jurusan Jaya Karya, semuanya, seluruh BUMN, Adikarya, PP dan kami sebagainya. Khususnya terkait dengan yang menginisiasi, saya berdoa mudah-mudahan Allah melihatkan dengan keberadaan kita terlatanya antara kita. Pernah di Libya juga. Dengan bikin Allah, Pak, berbahagia jika saya bertanya. Untung nggak kena tembak. Pertama adalah tadi sebagian sudah ada paparan khusus ternyata mengenai pertanyaan saya. Pertama adalah kiat-kiat khusus bagaimana kita bisa istiqomah dalam keadaan konsisten Gus-Bah. Konsisten dalam berbuat, berucap, bertingkah laku sehingga benar-benar terjaga keberadaan diri. Terjaga dari apa? Dari terjaganya adalah dari mohon maaf. Segala sesuatu yang Allah tidak diridhoi, terutama dalam keberadaan kami di sini tetap konsisten. Ada dalam rule aturan tadi saya mencermati ada kata-kata yang luar biasa dari Gus-Bah. Salah satunya adalah jalankan aturan yang sudah benar-benar jelas. Lakukan, ya jelas. Kemudian dari saya catat adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya coba cermati, ternyata inilah salah satu jawaban yang mungkin. Di samping mungkin hal-hal yang lain mungkin Gus-Bah arahan dan terkait dengan poin-poin yang lain mungkin bisa mengenai kepada kami yang hadir di tempat ini. Khususnya adalah tetap ada dalam konsisten, ada dalam aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana caranya agar senantiasa kita rindu kepada Allah dalam kondisi apapun Gus-Bah, terutama adalah kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pertanyaan yang mohon maaf mungkin bisa mewakili kami yang ada di sini, jauh dari keluarga, kemudian jauh dari anak istri, dengan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang kita kalah dengan kondisi yang ada, yaitu rasa takut melebihi rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Gus-Bah pertanyaan kami yang ada di sini. Kami di sini jam 3 subuh Gus-Bah, perbedaan dengan Indonesia adalah 6 jam. Karena tadi jam 2 subuh sudah standby dan teman-teman sudah mempersiapkan. Alhamdulillah hari ini pada kesempatan baik ini ternyata kami sudah kita menjalankan dan bareng-bareng bersama teman-teman. Setelah dengan membawa teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Haidar. Mungkin pertanyaannya curhat ini Gus. Jadi yang pertama, beliau ini muhibinnya Gus-Bah. Jadi langsung kita tayangkan supaya bisa face to face begitu dengan Gus-Bah. Yang pertama yang ditanyakan mengenai bagaimana kunci istiqomah Gus. Tentunya dalam hal kebaikan dan menyebarkan kebaikan-kebaikan di sekitar. Yang kedua, bagaimana caranya meningkatkan atau keluar dari situasi atau permasalahan apapun itu. Mungkin itu Gus. Mungkin mohon pencerahannya. Enggak, tafsirnya jiran sendiri. Itu yang kita catat Gus. Kesurupan nih. Silakan Gus. Ya, terima kasih Mas Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rumus istiqomah paling mudah itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu adalah keputusan ilmu. Kalau keputusan nafsu itu kita nggak mudah istiqomah. Imam Nawawi mencontohkan begini, misalnya habis maghrib kita istiqomah baca Yasin. Itu cara pemaknaan itu baca Yasin itu kebaikan. Sehingga nanti kalau kita batalkan karena anak kita sakit atau karena ada orang tua kita sakit, kemudian kita ke rumah sakit mengantarkan, ini juga tidak mengganggu istiqomah baca Yasin. Karena maknanya adalah baca Yasin kebaikan, ditinggalkan untuk kebaikan yang bentuknya lain. Jangan seperti istiqomah
versi ghairu ahlil ilm, yang dikatakan orang-orang yang tidak ahli ilmu. Sehingga kadang cara berpikir, ya tetap maca Yasin senajan to makmu wis kejet-kejet gitu. Nah, itu akhirnya kan kayak Islam itu jadi sadis. Jadi demi istiqomah meninggalkan ibadah sosial. Maka banyak ulama mengatakan istiqomah itu ya kebaikan ke kebaikan yang lain, kebaikan ke kebaikan yang lain. Makanya saya bilang istiqomah itu adalah keputusan ilmu. Itu kata Imam Nawawi. Sehingga dalam banyak hal saya beri contoh. Hidup ini baik apa enggak? Ya baik, karena hidup ini menjadi mazru'atul akhirah. Referensi kita masuk surga dan neraka itu berdasar kehidupan sekarang ini. Berarti hidup ini spesial. Kita surga ya diputuskan ujian di kehidupan ini, neraka juga iya. Berarti kehidupan ini spesial. Tapi suatu saat kita pasti mati, dan mati itu baik enggak? Ya baik. Baiknya di mana? Ya kamu sudah tidak bisa maksiat lagi. Sehingga Nabi itu cara berdoa itu indah sekali. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Segampang itu Nabi melihat kehidupan dan mati. Mengajarkan kita, tentu mengajarkan kita. Ya Allah, jadikan hidup ini, anggap saja saya ini masih menambah budi-budi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini berakhirnya semua maksiat saya. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa mengakhiri potensi itu apa? Ya mati. Maka mati itu tidak problem bagi orang-orang baik. Kalau sampai anggap problem berarti ya agak kurang baik. Jadi sehingga ya hidup itu ya biasa, mati. Saya ini termasuk kiai muda yang nggak mati takut mati, ya biasa. Hidup ya mau, mati ya mau, ya biasa aja. Karena begitu indah ajaran Nabi. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dan kalau ada kematian berarti anggap akhir dari segala keburukan. Maka berkali-kali saya ngomong, orang-orang alim dulu itu sudah pinter. Kalau ada badan narkoba, penjahat mati, itu tetangganya tetap suruh bilang, ini orang baik, dia saksikan dia. Tetangganya protes semua, baiknya di mana orang nakal gitu. Padahal kiainya bilang baik kan sudah mati, tidak bisa apa-apa sudah. Artinya ada sisi kebaikan dalam kematian, yaitu segala keburukannya, bahkan potensi keburukannya menjadi berakhir. Jadi masalah nikmat juga gitu. Orang berharap bisa hidup itu sesuai rencananya. Tapi ketika dapat musibah tidak siap. Tapi apa panduan Nabi? Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun. In asobatu na'ma sakaro fakana khairan lah. Wa in asobathu dharra sobaro fakana khairan lah. Orang mukmin itu selalu baik. Kalau dapat nikmat syukur ya baik. Dapat ujian sabar juga baik. Kenaannya baik terus. Makanya saya berkali-kali bilang, hubungan dengan istri itu ya gampang. Saya berkali-kali bilang, kalau pas harmonis ya baik, namanya harmonis ya baik. Pas tukaran juga baik. Ibadahnya tinggal sabar saja. Dulu banyak orang jadi wali itu karena istrinya cerewet. Jadi termasuk resep jadi wali itu istrinya cerewet. Kalau secara ekonomi saya sering bilang, kalau harmonis malah minta ke mall, kalau sedang tukaran malah enggak, murah tukaran sebetulnya. Artinya orang dulu itu ngelola kehidupan itu gampang sih. Bodoh juga gitu, saya pernah ada civitas akademika dari UGM cerita saya. Biasanya kampus-kampus besar kan menghormati orang yang prestasi. Saya bilang ke beberapa profesor, ya cocokkan lah, kalau dalam pandangan kiai gimana guys? Ya anak-anak yang nggak pinter itu ya bagus. Barokahnya nggak pinter masuk desa-desa tertinggal, akhirnya menghidupkan di desa tertinggal. Kalau pinter inginnya di Jerman, terus dapat beasiswa, malah kadang-kadang nggak mau pulang. Barokahnya nggak pinter mau di desa-desa terbelakang, akhirnya merata pembangunan di Indonesia. Di dunia kiai juga gitu, kadang yang alim paling jadi ketua MUI atau apalah. Barokahnya ada alim dia di desa tertinggal, kelasnya pendiri masjid. Artinya kalau dalam pandangan Islam itu semua itu ada hikmahnya. Jadi Allah bikin orang ada yang bodoh itu sudah direncanakan. Barokahnya bodoh itu mau di desa terbelakang. Kalau enggak bodoh enggak mau dia. Ya itu cara Allah untuk menyebarkan kebaikan.
Ya ini kan fatwa ala kiai, sampean jangan buka. Wah ini berarti bikin itu Gus, berarti orang bodoh ya hebat. Ya memang hebat, Allah sudah merencanakan, tapi ya jangan dimasifkan. Orang bodoh jumlahnya sudah banyak lah, tidak usah ditambah. Tapi ini cerita, terus sampean Allah itu sudah punya rencana. Allah itu sudah punya rencana. Jangan sampai kita ini nggak tahu rencana Tuhan. Makanya akhir dari kesimpulan orang-orang itu, orang-orang baik, subhanak Rabbana subhanak Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Semua yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Saya pernah di Korea, ini pengalaman saya. Itu rata-rata saudara kita yang ke Korea itu kan nyari uang. Ternyata setelah di sana nggak ada masjid, ya udah bikin masjid, kadang nyewa. Itu cara Allah untuk menyebarkan Islam di Korea, kadang ya lewat pekerja gitu. Dulu Indonesia sejarah yang terkenal ada Islam ya ada orang ingin kaya terus dagang ke Indonesia, orang Gujarat. Gara-gara dagang ke Indonesia terus kenal orang pribumi karena bawaannya orang Muslim ya mengkampanyekan Islam terus ada Islam. Jadi sederhana. Mbah Mun pernah cerita Harun Ar-Rasyid itu kalau punya tahanan politik itu dibuang. Itu di Irak, Baghdad. Buangnya di mana? Di Fakfak, di Irian Jaya. Makanya di Fakfak itu banyak imigran turunan apa? Arab. Itu dulu itu rival politiknya Harun Ar-Rasyid. Ketika di sana melihat orang Irian tuh pakai koteka itu bilang Urian, terus jadi Irian itu. Urian itu maknanya apa? Telanjang. Jadi bahasa Arabnya telanjang itu apa? Urian itu telanjang, jadi Irian ya. Itu ya barokahnya buangan politik ya, tapi bukan tahanan kriminal, tahanan politik dibuang di sana, kemudian ada Islam di sana. Itu cara Allah. Begitu juga Islam di Eropa. Kadang dibawa mahasiswa yang dulu ketika di Indonesia agak kepikiran jadi kiai. Barokah kuliah di Eropa malah jadi kiai. Mereka nggak ada saingannya. Nggak ketemu saya lah kira-kira gitu. Kalau di sini kan nggak bisa jadi kiai. Artinya sudahlah Allah itu nggak usah diajarin gitu. Makanya Allah pernah ngendikan kul atu alimuna wa bidinikum. Aku itu pangeran, ora usah warai carane beragama. Nah kita sekarang ini beragama tapi ngajari Allah. Harusnya Islam tuh gini ya Allah. Pangeran mbok warai. Makanya rata-rata dunia ulama itu dunia minum ide di bab itu. Karena harus yakin agama ini milik Allah pasti diurus Allah. Allah tidak usah diguruin gitu. Tapi kalau kita kan nggak ingin punya konsep organisasi apa, forum apa, untuk mengembangkan apa. Ya itu bagus lah namanya ikhtiar itu. Tapi kalau di dunia ulama itu malah enggak. Karena Allah punya cara sendiri untuk menyebarkan. Ya, coba yang membawa Islam ke Amerika itu orang imigran. Di Eropa juga sama, apalagi di Prancis ya. Itu kan imigran Aljazair rata-rata itu. Makanya Mas Haidar ini dari Aljazair. Ya sudahlah, kita ikhtiar, istiqomah itu nomor satu, benahi ilmu Anda, cara berpikir Anda. Ya ketika kita harmonis ya istiqomahnya syukur. Kalau tukaran istiqomahnya sabar. Kalau punya teman sebaik ini ya istiqomahnya mitra kebaikan. Kalau sedang benci ya bagus lah, barokahnya itu udah utang, udah ngel-ngel. Sudah digenteng saja hidup itu. Masyhur itu dawuh Imam Syafi'i. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat baik kepada kamu sebetulnya itu mengunci kamu, mengikat kamu. Loh ini kalau Pak Aryo terlalu baik sama saya, yang susah juga saya. Kalau nanti anaknya kawin, resepsi gak diundang saya gak enak. Tapi kalau dia agak-agak jahat sama saya, gak tekos, peduli. Kan pantas. Jarno. Jadi saya kalau ada orang terlalu baik sama saya sudah mulai mikir ini ya, ribet kan. Makanya saya termasuk kiai yang ada orang baik ya biasa aja karena tak anggap ini ke depan kurang baik gitu. Tapi ya saya seneng ya, namanya ukhuwah Islamiyah seneng ya. Tapi tidak seneng-seneng banget kayak orang yang nggak punya perhitungan. Waman asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk kepada kamu sebetulnya dia membebaskan kamu. Nggak mungkin kan orang yang sedang ngeneng kamu terus utang kamu, nggak mungkin kan pinjam mobil. Mungkin enggak? Apalagi titip, tolong dong saya dikasih pekerjaan BUMN, enggak mungkin. Yang minta-minta gitu pasti yang baik sama kamu. Jadi ilmu taqiyah itu sampai segitunya. Makanya kita harus syukur khazanah yang diajarkan guru-guru kita ini luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wa man asaa ilaika
faqad atlaqaka. Siapa yang berbuat baik sama kamu, sebenarnya dia mengunci kamu. Kamu tuh harus ada sekian etika kan? Loh iya, kalau zaman saya belum kenal Pak Arjo, belum sering kesini, saya cuek aja. Setelah sering kesini terus bilang, Gus, ya mau ngaji ini, wah apa nolak gak enak. Cara pertama kesini langsung gitu, wah enggak lah kamu siapa kenal aja, enggak. Ini agak bener kenal, aduh ribet. Tapi saya maafkan. Nah ini cerita madzhabnya Imam Syafi'i. Makanya hubungan suami istri kalau sedang harmonis malah saling curiga. Ada apa ini kok baik? Saking susahnya nyari baik ikhlas itu sehingga kalau bupati juga gitu. Ada orang kok terlalu baik mesti mikir ada apa ini. Artinya gini, kalau kita dengan ilmu itu ngadepi sesuatu enteng saja. Barokahnya misalnya Mas Haidar di Aljazair, saksinya banyak. Kalau kita yang tidak pernah ke sana kan saksi sujud kita hanya Indonesia. Nanti kalau Mas Haidar ketemu Allah kan keren. Kamu pernah sujud? Pernah Gusti. Saksinya Indonesia dan Aljazair. Karena bumi yang tempat kita sujud menjadi apa? Saksi. Semakin sering kemana-mana saksinya semakin banyak. Sehingga dalam waktu sholat itu ada aturan disunatkan untuk sholat sunat itu tempatnya berganti-ganti atau bergeser-geser. Karena saksinya tuh kayak apa? Bahkan ada yang ekstrim sampai nggak mau pakai sajadah. Saksi sajadah itu tidak meyakinkan, mendingan keramik. Sampai segitunya ada yang ekstrim ini. Kan lebih keren. Kalau sajadah kan hanya selembar kain. Ya, tapi nanti sajadahnya kan bilang, saya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada bumi. Hanya mau tidak mau buminya akan ikut bersaksi. Terus yang terakhir gimana? Sudah gitu ya? Ya tadi itu kan dengan cara pandang seperti itu kan selesai sendiri. Misalnya Anda baru umpatin tetangga atau anak buah atau pimpinan kan pakai madzhab Syafi'i, bagus lah. Nah ya tadi kalau kurang baik kan faqad atlaqo membebaskan kamu. Ya itu sudah jawaban. Wah ini moderatornya. Pak Sultan ini masalah Pak Sultan ya. Baik, terima kasih Mas Haidar. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa diputar YouTube-nya. Yang penting kuotanya cukup dan wifi-nya kenceng begitu ya Gus ya. Terima kasih. Selanjutnya karena satu pertanyaan, satu lagi, minta tolong panitia bisa disambungkan ke yang khataman di Aceh. Sekalian aja sama yang Merauke ya. Tapi satu pertanyaan saja singkat. Jangan punya cita-cita misalnya ingin bikin masjid atau ingin bikin meskipun nggak kesampaian. Itu status Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Gus Baha, kami dari Aceh insyaallah akan bertanya mengenai mungkin tidak jauh beda dengan Aljazair. Kami dari anak-anak muda di proyek, jadi kami minta ininya Gus, tips-tipsnya agar kami anak-anak muda ini agar istiqomah dalam kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan di lingkungan proyek kayak gitu. Jadi harapannya memang di lingkungan proyek juga tidak membatasi kita untuk selalu berbuat kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan ataupun berdakwah di lingkungan proyek. Mungkin itu saja Gus. Syukur-syukurullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jubirnya ini. Satu lagi yang Merauke sekalian. Oh iya, oh, satu lagi. Jadi dia satunya agak diingat-ingat, yang diingat lagi. Kan nggak mungkin. Terus lanjut Bang. Provokator semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sanjaya dari PT PP Persero, proyek PLTMG Merauke 2. Yang terhormat Gus Baha dan Bapak Aryo. Saya dari anak-anak tua lah. Kalau mereka tadi anak muda, kalau saya itu anak tua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengokohkan di dalam ranah bekerja atau pekerjaan
Karena di era sekarang ini banyak yang menyampingkan akhlak demi mendapatkan kepuasan diri sendiri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini milenial, Gus. Jadi memang di proyek ini ada yang milenial, kolonial, ada juga yang campuran, Gus. Miko namanya, milenial kolonial. Jadi mungkin yang pertama mohon pencerahan dari proyek Aceh, kemudian yang kedua dari proyek Merauke. Kalau Aceh tadi bagaimana caranya milenial bisa istiqomah, kemudian yang milenialnya, kemudian yang Merauke itu bisa mengenai akhlak ya Gus ya, sebagai corporate value-nya BUMN terutama antara anak dengan orang tua. Monggo Gus, silakan. Pakai ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai disiplin yang saya tekuni yaitu ilmu. Seperti yang saya jawab pada Mas Haidar tadi dari Aljazair. Untuk yang Aceh juga sama. Kita di perantauan, saya pernah ditanya anak yang kuliah di Inggris, juga pernah ditanya anak yang kuliah di Amerika. Pertanyaannya itu, Gus, kita di negara yang sistemnya itu lebih mapan ketimbang negara yang kita huni. Itu cara terus menjaga syukur sama Allah itu gimana? Ya saya jawab, apapun baiknya negara di Eropa maupun Amerika, ketergantungan Anda pada sistem negara itu lebih tergantung pada nikmatnya Allah. Untuk kamu dideportasi itu butuh ketangkep, butuh ini itu. Tapi kalau kamu nggak dikasih oksigen sama Allah saat itu juga Anda mati. Kalau Allah mengambil buminya dengan memberi gempa yang besar, saat itu juga Anda mati. Artinya dia tanya, gimana cara ingat Allah di negara-negara maju seperti itu? Terus tak latih bahwa utang jasa kamu kepada Allah itu jauh di atas utang jasa kamu terhadap sistem negara. Artinya oke lah kita ngakui sistem negara itu baik, kita juga loyal sama negara. Tapi kenapa orang Islam selalu disuruh uzkuru wa dzikron katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya? Karena nikmatnya Allah memang jauh lebih banyak. Kita dapat uang BLT itu ada prosedurnya, setidaknya dimiskinkan dulu, didaftar dulu. Tapi kalau dapat oksigen sekarang juga, kita tidak pernah setor miskin sama Allah, sudah dikasih. Kita pakai buminya Allah, tidak setor kebutuhan dulu, status apa, langsung dikasih, langsung pakai, nggak bayar lagi. Nah semakin kita berpikir seperti itu, maka utang jasa kita kepada Allah semakin banyak. Akhirnya dengan demikian kita fasih, kita mengatakan Alhamdulillah, melafadzkan Alhamdulillah. Sehingga di surat Waqiah, Allah melatih kita seperti itu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Yang menciptakan kamu itu kita, saya, maka kamu harus begini. Yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah, kami, kamu harus bersyukur. Bumi yang kamu huni, kata Allah, bisa saja setiap saat ayakhsifa bikumul ard. Bumi yang kamu huni yang kelihatannya kokoh, setiap saat bisa likuifaksi. Air yang kamu minum bisa saja setiap saat ya ghauran. Ghauran itu qul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghauran. Dengan melihat seperti itu, bumi yang kita huni ternyata enggak posisi aman. Setiap saat Allah bisa membuat likuifaksi. Nah dengan cara seperti itu kita akan tahu betapa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah ingat Allah terus menerus. Ya dengan cara tadi baca wiridan-wiridan yang diajarkan guru-guru kita, termasuk yang ada di kitab-kitab Dzikrul Ghafilin dan sebagainya. Nah yang untuk anak tua tadi juga sama seperti itu. Meskipun di bumi Papua, kalau kita ingat itu pasti ketergantungan kita pertama pada Allah Ta'ala. Makanya Allah itu mengancam untuk orang yang tidak ingat kepadanya, ancamannya itu ekstrim. Malam yardo fi qodoi, walam yaskur na'mai. Ini hadis lengkapnya. Walam yasbir ala balai, falyatlub robban siwai, wal yakhrut min tahti ardi wa samai. Siapa yang tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa, kata Allah. Kamu nggak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan nempat di bumiku. Itu bikinanku, nggak bikinan BUMN. Bumi itu nggak bikinan BUMN. Wah itu aja sudah pusing, kamu diancam fal yakhrut min tahti ardi wasamai. Sudah, kamu nggak apa-apa ngakui saya ada Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi jangan nempat bumiku. Terus kamu nempat di mana tuh? Ngontrak gua ada.
Ya gitulah kira-kira cara, yaitu lagi-lagi saya bilang karena saya nekuni ilmu ya saya jawab dengan cara ilmu. Nah, terus beberapa kiai dengan cara suruh ngelafatkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu. Tapi itu pun nanti muaranya itu ilmu. Karena kalimat-kalimat itu menjadi baik dan berkualitas juga berdasar ilmu. Ya, makanya saya bilang supaya mudah ingat Allah, caranya gimana? Semua yang kita pakai itu milik Allah. Maka terima kasih utamanya kepada Allah. Ya saya kira demikian. Dan semoga ini barokah, barokatul ilm, terutama barokatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.